Jadi memeluk pohon 21 detik itu bisa membuat pikiran kita jadi lebih tenang dan lepas dari stres, betul atau enggak? Tidak bisa menyakiti orang lain, tidak menyakiti alam. Nah, itu berarti tingkat spiritualitas kita udah tinggi. Ada gerakan sabut poleng ya. Jadi bukan berarti gitu ya Pak ya, kita memberikan tanda kepada pohon itu tidak ada makna atau nilai filosofis. Namanya pohon itu kan diketahui bahwa penghasil oksigen terbesar. Iya. Itu kita sedang menerapkan metafisik. Sedang ada negosiasi semacam transaksi. Jadi bagaimana kita menghargai, menghormati dan ingin merasakan harmonisasi antara kita dengan alam semesta. Itu. Artinya kita menghargai nggak sesama manusia aja. Yang alam dan hewan apa segala macam. Tingkat spiritualitas kita dihitung dari sana juga. Kalau kita sendiri mampu mentertawakan diri kita, maka kita dengan urusan dengan orang lain beres dah. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Ngomongin spiritualitas ya, sekarang Gen Z itu banyak banget yang jadi problema. Ya, gen lain bilang Gen Z ini, Gen Z itu. Si Gen Z bilang, gen ini, gen itu. Ngomongin spiritual ya, kita ditemenin sama Bapak Mardika dan juga Mbok Rate. Ini kita pertama kali lu ya, syutingnya di outdoor begini ya. Wis. Kalau dulu yang di episode yang ini nih kita bahas tentang moderasi beragama. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kamu yang berkaitan sama spiritualitas. Spirit dari ritual. Yes. Itu gimana maksudnya, Pak? Ya. Langsung nih ya? Iya, langsung aja. Spirit dan ritual. Saya udah nggak sabar ini, Pak. Dari briefing tadi kalau boleh saya skip aja. Baik, kita sekarang bicara mengenai spiritualitas. Ya. Kalau kita coba olah katanya gitu kan. Spiritual dan ritual. Iya. Spiritualitas itu adalah spirit dari ritual. Oke. Jadi kita ambil esensi dari ritual kan gitu ya. Jadi kemudian kita coba gaulkan sekarang. Oke. Bahas dengan kita coba temukan bisa nggak spiritualitas itu kita tidak serius banget gitu ya. Iya. Karena saya lihat kecenderungan nih kalau kita udah bicara spiritualitas, langsung serius. Serius, hidup nih buat serius gitu. Padahal kalau kita memandang hidup itu serius, pasti menderita. Nah itu, kok bisa gitu ya Pak ya? Makin serius gitu. Jadi kalau ada yang nanya, Kamu tuh bisa serius nggak sih? nggak mau menderita. Salah satu ciri dari spiritualitas adalah keceriaan. Keceriaan. Justru spiritual itu ceria ya Pak? Ceria justru. Bukannya bukan gitu Pak? Itu klinik mungkin ya. Itu penyalahgunaan namanya. Istilah spiritual itu kita bicara spiritnya kok. Hidup ini harus kita buat bahagia dan memang hidup ini adalah membahagiakan gitu kan. Kita buat ceria. Makanya ada yang terapi ketawa atau yoga ketawa, itu spiritualitas yang sangat gaul itu, sangat gaul. Karena saya ingat dalam spiritual pun ketawa pun kita bisa kastakan gitu. Ada niste, madya, utama. Ketawa niste itu gimana Pak? Ketawa niste itu ketika kita memilih objek orang lain atau pihak lain untuk kita tertawakan. Oh, menertawakan orang lain. Ketika kita ketawa kita bahagia, tapi di atas penderitaan orang lain. Niste Nah, level. itu spiritualitas kan. Yang madya. Yang madya ketika kita mampu mentertawakan diri kita sendiri. Sadar akan kekurangan. Dan Bukan lucu, kita ini lucu kok gitu. Iya. Baru bangun kita sebagai suami kan, baru bangun, "Ma, kopi." gitu. Panak nyen kadean kan. Iya bener juga. Kopi gitu aja. Kayak itu kan. Jadi merintah seenaknya dan sebagainya. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah mencerahkan. Ini bukan gender kan judulnya. Bukan. Spiritualitas gaul. Kalau gender gaul udah kita banget itu. Iya. Jadi itu. Jadi kita banyak sekali hal lucu yang kita kalau kita sendiri mampu mentertawakan diri kita, maka kita dengan urusan dengan orang lain beres dah. Gak akan mungkin bisa marah atau apa gitu. Karena kita sudah melihat banyak hal lucu dalam diri kita. Iya, betul. Kok bisa iri ya gitu ya misalnya. Suatu saat begitu kita iri gitu. Dia bisa iri, ya berhasil belum gawe yo. Iya betul. Wah, aku malas dia bisa. Kan dia bisa iri. Oh, dia sukses tuh. Dia kan kerja ya. Iya tuh. Nah, Iya, betul, yang betul, paling betul. menarik itu kalau tertawa
paling utama. Iya. Ketika kita mampu ketawa tanpa sebab. Bisa nggak belum? Ketawa tanpa sebab. Ini yang komen gila nih kita sehati gitu ya. Itu dia. Menarik kan? Ketawa tanpa sebab. sebab. Nah itu kalau orang mikirnya kan ketawa tanpa sebab, gila ini pasti ini. Apakah itu spiritualitas yang sebenarnya, Pak? Lebih baik mana? Dikira gila atau dikira waras? Dikira gila. Nah, iya kan? Hah? Iya. Dikira gila kan? Dikira Lebih gila. baik. Ya, ketika kita mampu ketawa, ya ketawa saja gitu kan. Karena secara kalau memang diulik lagi, memang secara psikologis kita pasti menyimpan banyak hal-hal yang lucu, yang memang perlu rilis gitu. Ya, ketika kita badan kita pingin ketawa, ketawa aja gitu. Kalau dikira gila, justru kita sedang penyehatan diri kita kok. Dalam gua banget ya. pikirin, gitu. Jadi itu sebenarnya the spirit ya dari spiritualitas itu sendiri. Nah, Betul. kaitannya kalau kita bisa ketawa, otomatis kita merilis yang namanya energi positif ya. Nah, energi positif yang kita keluarin ini kalau kita kaitin ketika hubungan kita dengan ke atas, sesama manusia atau ke alam misalnya. Kadang saya sendiri pun gitu. Nggak kenal sama siapa-siapa, tapi lucu aja gitu, seneng aja gitu. Nah, kalau hubungan kita sesama manusia, apa spiritualitas yang sebenarnya itu, Mbak Rati? Sesama manusia. Yap. Oke, Sama manusia dulu. sama manusia dulu. Kalau langsung ke atas saya takut ini. Kayak dalam banget ya. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai spiritualitas kita dengan sesama manusia, gitu ya. Kalau menurut dari saya sendiri sih, Bli ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa kalau kita berbicara mengenai spiritualitas, bagaimana kita ingin memperoleh sebuah kesenangan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena berbicara mengenai spiritualitas itu berbeda jauh dengan beragama. Gitu ya. Karena ya Pak ya, kalau beragama itu tentu kita berpusat atau bertujuan pada ritual dan juga identitas. Jadi, ritual dan identitas. Jadi antara spiritualitas dengan religiusitas itu dua hal yang berbeda. Nah, itu yang perlu dipahami dulu, Bli. Sebelum kita benar. paham apa itu spiritualitas antar kita sama. Harus dipilah dulu. Di ranah spiritualitas kita ketemu semua. Apapun agama Anda, kita bisa ketemu. Tapi di ranah religiusitas tidak ada batas-batas. Kalau saya analogikan kayak rumah itu spiritualitas. Kamar-kamar itu religiusitas. Karena ada aturan-aturan tertentu. Ada punya kamar dia kan nggak mungkin harus ada yang Oh iya benar, ya betul kan? sekali, betul. Karena ada aturan-aturan main. Jadi itu beragama ada aturan main yang perlu kita ikuti bersama. Tetapi kalau spiritualitas seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwa bagaimana apabila kita memperoleh keheningan hati, kesenangan hati, itu adalah spiritualitas. Jadi nilai-nilai yang kita angkat di spiritualitas adalah nilai-nilai universal. Jadi, spirit dari semua agama sesungguhnya adalah spiritualitas. Spirit dari semua agama adalah spiritualitas. Oke, ini. Memperoleh spiritualitas. Iya, kalau misalnya nih ya, saya lagi nggak di pura, sedang tidak di tempat ibadah gitu. Ada di tempat lain, udah di hutan deh, lagi ikut FOMO mendaki aja. Tapi di sana tuh saya ngerasa tenang. Ngerasa tenang untuk istilahnya saya mencurahkan perasaan kepada Tuhan atau sama temen deh curhat gitu, atau bahkan sama alam sendiri. Terima kasih semesta, engkau mengerti banget perasaanku. Genji. Apakah itu juga disebut spiritualitas? Spiritualitas banget. Dan gaul. Spiritualitas gaul banget kalau menurut saya. Wah, mantap. Dan itu yang sudah dilakoni oleh anak muda sekarang. sekarang. Bagus, makanya kita angkat ini. Jadi bukan spiritualitas itu harus urus, cakupkan tangan, kemudian apa ya, bawa badan gitu. Kalau dari tiang sih bukan seperti itu yang disebut dengan spiritualitas gaul. Jadi bagaimana mereka atau Gen Z, generasi muda ini ya bisa dekat dengan alam, kemudian bisa menikmati bagaimana alam itu sendiri dan bagaimana alam itu sangat penting dalam kehidupannya. Itulah spiritualitas yang utama kalau menurut saya dari spiritualitas gaul ini sendiri. Jadi saya sangat setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh generasi-generasi muda sekarang itu. Kalau healingnya ke tadi ke danau, kemudian kemana tadi, ke hutan, mendaki, menikmati alam semesta, itu adalah bagian dari spiritualitas yang sudah diimplementasikan dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Buat kamu yang mendaki, selamat telah menerapkan konsep spiritualitas. Dalam dirinya. Kalau stres jangan mabuk, mendaki aja. Tapi ada catatannya. Gimana? Mendaki terus bawa botol minuman plastik, kemudian buang sampah sembarangan di situ, ngotorin.
itu spiritualitasnya perlu dipertanyakan juga. Nah, Itu mengorbankan apa kaitan? lingkungan. Iya, apa kaitan ketika kita merasa diri kita tenang, sedangkan kita merugikan alam, Betul. merugikan orang lain, atau bahkan membohongi diri sendiri, kayak misalnya nih datang ke tempat ibadah, ikut ritual segala macam, padahal dalam hati ngerasa tenangnya karena suasananya aja, tidak ada ikatan. Nah, apakah itu dibenarkan atau tidak? Kayak misalnya sekarang kita ngobrol tapi buang sampah. Ya. Nah itu kan salah satu, tadi ada keceriaan, Yes. salah satunya kesadaran. Sadar enggak gitu, peka enggak kita dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi makanya kenapa spiritualitas itu selalu kaitannya dengan meditasi. Masuk ke dalam diri, meniti ke dalam diri. Karena kita akan menjadi pengamat bagi diri kita. Jadi meditasi itu sederhananya kan mengamati diri sendiri. Duduk hening, amati pikiran, diamati badan, diamati gitu. Lama-lama dalam kegiatan apapun kita mengamati diri kita. Kita menjadi sadar, orang yang sadar tidak bisa menyakiti orang lain, tidak menyakiti alam. Nah, itu berarti tingkat spiritualitas kita udah tinggi. Sudah melatih tadi kan. Nah, kemudian ternyata di alam, di gunung kita merasa jauh lebih damai. Jadi kepekaan itu akan lebih kuat dia. Nah, makanya kalau saya sarankan, tadi kita bicara juga mengenai pariwisata misalnya, ya. Ketika ada mendaki, harusnya ada hal-hal yang kita rasakan. Nggak perlu ritualkan di situ, nggak apa-apa. Ya, bagaimana merasakan. Ada pohon besar kita peluk. Ya. Nanti mungkin Bu berarti bisa menjelaskan gerakan-gerakan seperti itu ya. Itu kan menjadi suatu yang based on spiritualitas. Oke, jadi spiritual itu sebenarnya bukan hanya ke diri kita sendiri ya? Bukan. Tapi ekspresinya, ekspresinya ke orang lain kan. Oh iya. Ke makhluk lain, ke alam lain. Nah ini nyenggol nih, ada sebelumnya itu penelitian yang viral banget di Instagram terutama, kayaknya lewat juga di FYP kamu nih ya. Jadi memeluk pohon 21 detik itu bisa membuat pikiran kita jadi lebih tenang dan lepas dari stres, betul atau enggak? Dengan konsep itu setuju atau enggak, Morati? Kalau saya setuju sekali. Kenapa? Ya, karena tadi hasil penelitian ya, bicara hasil penelitian. Kebetulan saya juga menulis tentang itu. Jadi ada konsep, kalau di kita kan tadi Trihita Karana. Kemudian kalau di India itu ada namanya konsep Chipko Bli, yang seperti itu. Jadi Chipko. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak ini merasakan pelukan hangat dari seorang ibu, dan pasti di situ kita akan merasakan ketenangan. Ya. Jadi mereka mulai mengibaratkan itu dengan seorang ibu. Jadi pohon itu dianggap sebagai seorang ibu yang tentu akan memberikan sebuah kehangatan, kemudian akan juga memberikan sebuah kesadaran gitu. Kemudian ada keceriaan yang mereka peroleh dari memeluk pohon. Nah, seperti itu. Itu dia namanya Chipko ya. Nah, kalau kita di Bali kan kita punya gerakan saput poleng itu sebenarnya. Dari implementasi Trihita Karana itu ya. Ada gerakan saput poleng ya. Jadi bukan berarti gitu ya Pak ya, kita memberikan tanda kepada pohon itu tidak ada makna atau nilai filosofisnya. Seperti itu. Nah, jadi saya sangat setuju sekali dengan itu, karena memang ya kalau secara IPA mungkin ya Pak ya, kalau pohon itu kan diketahui bahwa penghasil oksigen terbesar seperti itu. Jadi dengan kita dekat dengan pohon besar, merasakan bagaimana secara langsung kita menghirup secara langsung oksigennya di pohon itu, ya tentu akan berpengaruh positif bagi tubuh kita. Dan tradisi ini sudah secara turun-temurun kita lakukan di Bali sendiri tanpa kita sadari ya. Iya, tanpa kita sadari seperti itu, yang disaputin pohon. Jadi bukan kita beranggapan kita memuja pohon gitu, tidak. Mohon maaf. Tetapi bagaimana konsep ekologis ini yang dibangun oleh masyarakat Hindu Bali khususnya ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita menghargai, menghormati dan ingin merasakan harmonisasi antara kita dengan alam semesta, seperti itu. Wah, itu saya bisa melihat dari sisi energi. Jadi pohon itu dia mengeluarkan energi, bukan hanya oksigen saja. Dia mengandung energi. Kita pelukan itu sebenarnya terjadi transfer energi kan, rasa nyaman. Jangan lagi itu, kita bertelanjang kaki aja misalnya, menyentuh bumi. Jadi itu sebenarnya sudah ada interaksi juga energi. Makanya kenapa petani itu sebenarnya sesuatu yang kegiatan bertani itu. Nah ini juga sekalian anak muda biar ini bertani itu kegiatan yang
panca mahabhuta kita menyentuh semuanya, ada Iya. pemurnian di situ. Ya. Iya. Jadi pohon ini kan ada unsur air, unsur apa, pemurniannya jauh lebih lengkap dia kan gitu misalnya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan anak muda untuk tantangan untuk bertani sebenarnya, justru bertani itu dengan sendirinya akan kita sehat karena kaki bersentuhan dengan tanah, dengan air, udara, di bawah matahari, di ruang yang terbuka. Semua itu panca mahabhuta udah. Wah. Badan kita sebagai kendaraan hidup ini termurnikan gitu. Mantap itu banget. spiritualitas. Ya pantas pemerintah kita juga dia menekankan ya, ayo bertani gitu. Ayo anak muda, ayo bertani, ayo bertani. Kalau nggak ada biaya buat mendaki, bertani aja. Sama, eco living juga. Jadi ngerasain lah. Jadi berarti ternyata ada maknanya tersendiri ya. Jadi kalau ada kita lihat ada pohon besar di Saput Poleng, terus juga ada beberapa tempat-tempat gitu kan yang ketika habis sembahyang ya dipeluk, habis itu disentuh. Ternyata kaitannya itu adalah pertukaran energi. Betul. Jadi Kemarin yang spiritualitas ritual juga. kan yang di Monkey Forest. Ah ya, itu viral banget itu. Pertukaran energi itu. Itu betul. Ketika kera yang dia ada energinya gitu, ada yang mengawal secara energi. Nah ini kalau dia metafisik ya, hal-hal metafisik. Banyak orang yang orang luar terutama tidak percaya dengan hal-hal begitu, silakan. Tapi energi ini kan ada. Ketika Anda bertemu saya, ketemu si B misalnya, kan beda perasaan kita. Ah itu. Karena masing-masing ada energinya gitu. Ini dekat dengan ini kok lain ya gitu. Dekat dengan ini cek inguhasan gitu. Itu kita sedang menerapkan metafisik. Sedang ada negosiasi semacam transaksi. Tapi balik lagi percaya nggak percaya kan Pak Nge? Kadang kita datang kemana ada yang bilang jangan ngomong kasar di sini. Ya, betul. Ya muncul pertanyaan lagi dong. Kalau nggak boleh ngomong kasar di sana, kalau di luarnya boleh nggak gitu? Kan sama aja. Kalau di tempat-tempat kasar ngomong kasar kayaknya sama-sama nyambung deh. Gitu. Iya itu dia. Tapi kalau misalnya kita datang ke tempat, katakanlah tadi ini mungkin FVP juga ya, itu Monkey Forest tuh ada yang ada monyet gitu kan dijailin. Dulu ada kucing pernah dicekokin miras juga itu. Jadi artinya kita menghargai nggak sesama manusia aja ya. Yang alam dan hewan apa segala macam. Justru. Nah, jadi Tingkat spiritualitas kita dihitung dari sana juga. Di indikatornya, indikasi dari peningkatan spiritualitas itu di situ. Nah, makanya kenapa ada orang yang sudah saking kasihnya dengan hewan, binatang, lihat disembelih tuh nggak bisa gitu. Aduh. Tapi begitu melihat stick di atas meja, langsung lahap gitu. Itu apa itu? Itu dia tuh. Itu ada semacam apa ya? Semacam lack of di otaknya ada yang salah tuh. Ya. Melihat sapi dia nangis gitu. Tapi melihat stick dia lahap. Biasa aja. Nah, karena tadi penyadaran kesadaran dia tentang itu belum nyambung bahwa ini sebenarnya berasal dari situ gitu. Nah iya. Makanya kalau ada orang yang sampai ke tingkat vegetarian dia, jangan disalahkan. Jangan dianggap ini menghilangkan tradisi dan sebagainya. Saya misalnya mencoba begitu. Saya dulu waktu mencoba karena babi guling itu dari kecil saya nikmat banget kan. Mantap sampai umur itu. 40-an lah gitu ya. Saya mulai menyadari dan mengurangi dan akhirnya terbiasa. Badan saya nolak akhirnya gitu. Sekarang kalau kena mual, Pak. Makanya kadang-kadang itu peningkatan yang kita rasakan. Tapi saya tidak akan bisa paksakan ke orang lain karena tiap orang kan berbeda. Bahkan kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda. Ini sempat disinggung juga sih di beberapa podcast di Indonesia rame yang ngebahas. Sekarang kan FOMO running ya. Lagi banyak yang suka lari. Dulu sempat ada FOMO gym, lagi banyak yang suka nge-gym. Ada FOMO calisthenics, semua bisa gitu. Jadi ada memang yang sempat bahas kalau misalnya kita memilih gitu kan, daripada memilih untuk intermittent, mengurangi makan, yang kita makan cuman siang aja gitu misalnya, masih ada opsi lain kok, vegan, untuk nge-nerf kadar protein kita gitu. Jadi ada banyak banget tren-tren yang viral. Tapi ini nyenggol sedikit ke alam ya. Katanya Mbak punya penelitian nih yang mau diambil di Tamlingan nanti. Saya punya dua pertanyaan ini, Mbak. Kebetulan kemarin penelitian disertasinya sudah di Tamlingan. Gitu. Jadi nanti akan melakukan pengabdian pada masyarakat juga tentang gerakan Saput Poleng ini. Jadi mengingatkan kembali kepada generasi muda bahwa selama ini yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita yang diwariskan kepada kita ini patut kita jaga, dan kemudian ini perlu kita sosialisasikan kepada para wisatawan yang datang bahwa kita punya loh di Bali. Jadi jangan minder dibilang berhala gitu, jangan minder.
Itu pesannya. Bahwa itu spiritualitas yang sangat tinggi sesungguhnya. Jadi penyadaran kita realistis saja ya. Tuhan itu seperti apa gitu. Cintia kan menurut kita, nggak terpikirkan. Makanya dengan lewat ya Tuhan, Engkau berikan pohon ini sehingga kami bisa hidup dengan layak dan sebagainya. Ini kan mengungkapkannya terima kasihnya ke situ. Jadi bukan memuja pohon ya kan itu. Jadi ketika kita lindungi, kita ini tidak ada yang berani nebang. Sekarang kalau banyak hutan di Gunung Leno karena memang kerakusan tersalurkan gitu. Dan balik lagi spiritualitas kan kita yang ngerasain ya. Tingkat ketenangannya, energinya, spiritnya itu kan kita yang rasain ya, selama tidak merugikan orang lain, tidak merugikan alam dan tidak membohongi diri sendiri ya sebenarnya fine-fine aja gitu. Jadi kalau ada yang ikut FOMO gitu jangan dihujat please. Biarin aja. Dia yang ngerasakan gitu. Dan saya malah setuju dengan hal seperti yang dilakukan generasi sekarang ya. Tadi kan kalau mereka ke danau gitu, kalau mereka ke hutan, mendaki gunung, kemudian berkemah, itu sebenarnya salah satu implementasi dari mereka ingin mengimplementasikan spiritualitas gaul itu sendiri. Hanya sekarang kan pesannya ditambah. Kita datang ke gunung sambil mendaki, sambil melakukan pembersihan. Pembersihan menanam pohon. Menanam pohon itu meningkat lagi kualitasnya. Jadi bukan hanya menyenangkan diri, jadi mau euforia begitu kan. Betul. Karena sekarang di zaman, kita kan bicara digital nih. Era digital nih kan sebenarnya era yang hal-hal yang menyenangkan itu selalu dilakukan. Kalau di Bhagavad Gita itu disebut preya. Preya. Ada dua hal sebenarnya yang inti dari Bhagavad Gita ini adalah preya dan sreya. Preya dan sreya. Sreya itu adalah suatu yang apa yang harus kita lakukan adalah suatu yang memuliakan, membuat suatu lebih baik. Gitu ya. Belajar misalnya itu memuliakan, akan kita menjadi lebih pintar. Tapi kalau misalnya kita makan-makan, kemudian jalan-jalan yang tidak ini memang senang, tetapi tidak berujung kemuliaan. Uang habis, tenaga salah pergaulan. Sensasi aja. Sensasi. Kan tadi esensi versus sensasi. Itu dia. Mari bersama kita tingkatkan spiritualitas untuk mencari esensi. Apapun esensi. Minum esensinya apa kan gitu. Kenapa mesti pakai gelas kaca? Karena kalau kita pakai botol plastik, berarti kita sudah hanya gara-gara minum seteguk kita membebani ibu pertiwi kita ratusan tahun. Padahal panca sembah kita ada sembah kepada ibu pertiwi. Lagi-lagi tadi stick dengan potong. Betul sekali. Kita menikmati airnya, merugikan alamnya. Mari kita minum dulu. Boleh. Tapi saya sih kita perlu menikmati sensasinya juga. Ya. Jadi dari esensi yang kita dari esensi yang kita tahu, jadi kita juga perlu menikmati sensasi yang tadi kalau alam menikmati sensasi yang ada di alam, kemudian juga bagaimana itu era digital ya. Bagaimana kita mengupload dan menjadikan itu suatu konten ke sosial media itu menjadi sangat penting. Jadi kalau kita buka sosial media bukan hanya yang kita lihat isu-isu tentang setuju beragama yang menjelekkan ini dan lain sebagainya, tetapi kita melihat juga ternyata di Bali sensasi alamnya luar biasa akan berpengaruh kepada diri kita sendiri juga. Dan kalau bisa esensi yang dirasakan ya esensi murni. Bukan esensi bohongan. Datang ke air terjun kalau bisa jangan bawa kemasan. Kalau masak di sana. Dan kalau mungkin kan sekarang banyak ya pariwisata kita ini sih sorry banget, jadi kita nggak nyalahin karena fenomena sekarang tuh kadang kebalik. Punya privilege nih, rumahnya dekat pegunungan, ada view bagus, bangun hotel. Padahal justru yang pengen dirasakan gitu kan, hiruk pikuk orang perkotaan datang ke sana, kapan lagi bisa metik istilahnya petik stroberi langsung di alam. Kapan lagi bisa petik jeruk langsung gitu. Petik jeruk Bali langsung ya kan, apalagi Bestia nama yang punya. Beli. Jeruk nih beli. Tinggal cari ya kan. Malah itu diubah gitu. Jadi pohon-pohonnya ditumbangin, diratakan, berdirilah yang modern gitu. Sensasinya dapat, esensinya kurang. Atau esensi liburannya kita dapat bahagia, tapi merugikan alam. Itu saya setuju banget sama Morate sarang Pak Mardike yang soal menikmati esensi. Ya, makanya tadi selalu kita coba tingkatkan
Jadi ketika kita mendaki kemudian sambil bersih-bersih sampah plastik di situ, sensasi kan beda banget. Kalau gitu kita upload, orang yang levelnya sesama sadar itu kan langsung tune gitu. Ada merasa gimana. Perasaan kita beda. Ke pantai sambil kita bersihin, walaupun tidak seberapa, ya, kecil, tetapi kita sudah melakukan sesuatu. Kan? Siapa tahu dari hal kecil itu ada yang lihat. Betul. Ada yang terinspirasi, mencoba kecil, lama-lama kita terbiasa semuanya gitu ya. Kadang kita pun memaksa alam tanpa kita sadari ya. Kita pun memaksa alam untuk giliran ada debu dikit, mau dibersihin dulu gini. Giliran bet dikit, banyak ini dipangkas semua gitu. Padahal sebenarnya kebalik, ayo kita paksa diri sendiri untuk peduli sama alam itu. Ya kalau gimana mau terhadap alam mungkin Bu Ratih bisa jelaskan itu. Ekosentris sudah harus bergeser ke ekosentris. Silakan. Kenapa harus bergeser? Ini nah ini nih eposentris itu sebenarnya kalau dulu ada yang ada salah satu konten kreator yang bahas. Jadi eposentris ini masih sekarang tuh masih banyak gitu. Gimana Pak? Masih banyak banget gitu. Kenapa harus berpindah ke ekosentris? Kenapa? Kita ini kan sebenarnya cuma tamu di sini. Wah, menarik nih. Sama-sama ya semuanya. Bumi alam ini kan udah miliaran tahun, Pak. Iya betul. Sistem apapun yang terjadi, ada semut, ada apa itu prosesnya perlu miliaran. Alam Kita lahir umur kita lebih berapa? dulu ya. Ya, alam kita ini mohon maaf kalau bahasa kasar kan kurang ajar gitu. Iya betul. Iya betul. Gitu. Nah, ada yang menyadari itu sekarang kan. Mohon maaf, saya jadilah tamu yang baik kan gitu sekarang. Berorientasilah bahwa kita sebagai tuan rumah siapa gitu kan? Bumi kan, bukan manusianya. Gitu. Bahkan saya teranu dengan mungkin yang diteliti juga oleh Bu Ratih ya, bahwa konservasi pun kebanyakan karena orientasinya adalah untuk kepentingan Pemanfaatannya untuk kita sendiri. Bukan untuk semua gitu. alam gitu. Oke. Jadi itu miss spiritualitas pasti. Iya, betul. Karena Ego manusia. Oke. Ego manusia ada pribadi, ada kolektif ya. Ini secara kolektif kita sudah mengumpan nih ego kita, ngasih makan. Iya, betul. Luar biasa. Kita udah kebablasan. Nah, kita ingin sebenarnya anak muda ini kan mereka mewarisi nanti biar ke depan tidak semakin parah lah. Iya, oke. Karena Perusahaan menganggap paling mampu mungkin Pak ya. Kita sebagai manusia paling mampu, paling bisa untuk mengatur alam, dan padahal kita alam ini juga merupakan bagian manifestasi dari Tuhan, dan juga di alam ini kita sebagai ada dogma soalnya yang mengatakan bahwa manusia makhluk sempurna yang boleh mengelola semua. Disediakan apapun untuk manusia. Iya. Nggak tahu siapa yang ngajarin begitu ya. Yang akhirnya kan itu yang memberi otoritas kepada manusia untuk berlaku seenaknya gitu kan. Iya udah. Nggak bisa dong. Ini milik saya nih semua akhirnya bisa. begitu ya. Jadi, Nah, ini nyenggol sedikit tentang digital lagi, balik lagi. Tren FOMO apapun itu cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Kayak kita ambil contoh yang paling real, mendaki. Balik lagi ini. FOMO yang beredar itu pasti yang ranahnya mungkin pakaiannya kurang sopan, atau yang dia foto bikin jedak-jeduk, yang udah bikin tren dari satelit langsung ke lokasi itu di TikTok banyak banget itu sekarang. Nah, ada saran untuk generasi muda kita yang ketika ingin menikmati sensasi dan mengambil esensi dari healing, meningkatkan spiritualitas kita dengan liburan ke alam atau apapun itu aktivitas mereka, tapi tidak menyebarkan tren digital yang negatif, justru mengangkat esensi spiritual itu. Bagaimana Pak Mardik? Ya itu ya, tadi kan kita bahas berusaha memberi nilai, meningkatkan kualitas dari kita menikmati sensasi itu kan begitu. Karena apapun tadi FOMO tadi sebenarnya base-nya kan prea tadi, menyenang-nyenangkan. Anda tahu nggak, Romawi sama Yunani itu sekarang hanya tinggal nama, karena dulu rakyatnya dan pemimpinnya selalu bersenang-senang, punya kolostrum besar gitu kan, selalu yang terjadi dalam pertunjukan, pesta pora, lupa menyiapkan pendidikan yang berkelanjutan dan sebagainya. Akhirnya hilang, lenyap. Begitu juga kita loh. Gitu. Jadi makanya anak-anak muda
tugas kami yang saya kebetulan walaupun kita sepantaran kelihatan tapi kan tapi kan secara alami saya umurnya lebih jadi lebih dulu mengalami banyak penderitaan gitu. Jangan ulangilah itu kan gitu maksudnya. jadi kita Maaf suhu. Siap. apa tadi ya? Meningkatkan nilai spiritualitas. Jadi kita tingkatkan terus kesadaran kita gitu ya. Jadi kan jangan menyenang-nyenangkan diri saja. Apakah yang kita lakukan itu sambil kita menyenangkan, ada sesuatu yang membuat diri kita meningkat kan itu. Ini Bu dosen esensi kan di situ dosen. Bukan hanya pengajar baca ajarin apa. Tapi kalau dari apa yang dialami, nah itu penjiwaannya kan lain. Spiritualitas itu juga tentang jiwa, tentang penjiwaan. Spiritualitas juga tentang penjiwaan. Kalau Mbak Ratih ada saran nggak nih untuk generasi kita, especially gitu? Kalau dari saya sih hanya ingin berpesan dan mengingatkan kepada generasi muda di luar sana ya. Jadi bahwa kalau kita berbicara mengenai ini belum closing statement kan? Belum. Berbicara mengenai spiritualitas gaul itu ya udah komitmen nadanya udah closing. Padahal lagi panas-panasnya. Masih banyak yang dicatat ini. Belum penutupan. Belum penutupan. Ini kayaknya kalau kita kupas ya jadi beberapa episode gitu ya. Kita bikin buku ya bertiga gitu. Bisa. Boleh. Lumayan buat saya. Karena kalau udah ngomongin ya banyak banget soalnya rembetannya itu Betul. banyak sekali gitu. Dan Lanjut, selesai tadi. Ya. Semakin banyak gitu. Gimana Mo? Kalau menurut saya sih, jadi kalau kita berbicara mengenai spiritualitas gaul tadi ya, berarti kita bukan berarti meninggalkan ritual agama itu sendiri, tetapi bagaimana kita menanamkan makna yang mendalam dalam kehidupan modern ini agar tentu kehidupan kita tidak terjebak seperti yang dikatakan tadi. Yes, betul sekali. Gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa memaknai esensi itu, kemudian dari esensi yang kita dapatkan ini kita bisa membuat sebuah sensasi yang lebih bermakna bagi orang lain. Asik. Melalui media digital. itu sendiri. Iya, Itu aja betul sih sekali. mungkin. Jadi kalau Ya, ada yang jadi berhubungan dengan spiritualitas jangan di skip ya. Di like, minimal di share juga. By the way Niki, matur suk semua. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya masih banyak banget yang pengen tanyain ya. Nanti mungkin di next episode kita akan ngobrol lagi sama Mbak Ratih, sama Pak Mardika juga. Jadi buat kamu yang suka sama video ini ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar. Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar kita makin semangat lagi bikin podcast buat kamu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Luar biasa.